Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Gifari Halika Utama selaku host di Biar Paham Podcast. Kali ini kembali lagi program yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman Biar Paham Podcast, yaitu hashtag Bila Pilih Wakil Rakyat. Saya khususkan untuk teman-teman yang menonton di sini. Di sini saya mengundang beberapa caleg dari DPR Provinsi, Kota, Kabupaten, dan juga RI gitu. Tapi sebelum itu nih, ya, di sebelah kanan saya ada Bapak Insinyur Haji Boy Edward ya Pak, MM. Beliau adalah pimpinan dari DPR saat ini, DPRD Kabupaten Kerinci, dan juga setelah ini akan mencalonkan diri lagi di kontestasi pemilu tanggal 14 ini sebagai caleg DPRD Kerinci, Dapil 3 ya Pak? 3. Dapil 3, Golkar nomor urut 1. Ini dia teman-teman Biar Paham Podcast, Pak Boy. Kok panggilnya Bapak, Abang atau gimana nih? Bapak Boleh. aja lah ya. Boleh. Lebih nih. Boleh. Ya, karena jauh juga. Umur Bapak kalau boleh tahu berapa Pak? Udah kepala 5 lewat. Udah kepala 5 ya, wajar. Oke. Pak Boy gitu. Iya. Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman Biar Paham Podcast nih Pak, perkenalan diri gitu. Oke. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya mendapat kehormatan bisa wawancara bersama podcast. Ya, podcast, nama podcastnya itu Biar Paham Pak. Podcastnya Podcast Fori ya? Ya, nama channelnya Fori Creative Space. Terus nama podcastnya itu, nama programnya itu Biar Paham. Biar Paham. Biar Paham. Podcast Biar Paham. Ya. Fori. Ya. Oke. Terima kasih bisa diwawancarai dalam kesempatan ini. Tentu saya merasa berterima kasih bisa mendapatkan wawancara dalam rangka untuk melihat apalagi ini sudah menjadi tahun masa-masa untuk pemilihan legislatif. Iya betul. Pemilu serentak lah ya. Pemilu serentak. Ya. Karena banyak tuh ada presiden juga gitu kan. Karena seluruh dari presiden sampai DPD, DPR RI, DPR Provinsi, dan DPR Kabupaten. Nah tentu saya hari ini adalah selaku pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci dan juga diamanahkan sebagai pimpinan daripada partai politik, Partai Golkar. Jadi saya menahkodai Partai Golkar periode 2020 sampai 2025. Tentu agenda ini, karena amanah ini tentu saya harus berjuang memaksimalkan perolehan kursi untuk DPRD Kabupaten Kerinci sehingga nanti akan menentukan langkah-langkah ke depan, baik sebagai kontestan yang nanti dalam estimasi kami bisa Partai Golkar ini mendapatkan suara yang signifikan, tentu nanti akan berdampak kepada perolehan kursi. Nah itu yang ke depan yang nanti kalau secara estimasi kami punya keyakinan untuk ke depan dari seluruh dapil yang ada, dapil 5 ini kami meyakini itu akan terisi kursi, malah target kami itu bisa memperoleh lebih daripada 5 kursi. Sehingga nanti langkah-langkah ke depan ini akan betul-betul menjadikan partai kami ini punya pengaruh yang signifikan nanti terhadap kebijakan-kebijakan daerah maupun langkah-langkah ke depan. Mungkin seperti itu dulu. Oke, ya itu dia teman-teman. Lagi Pak, mungkin kita bicara sedikit nostalgia ya. Iya. Pak dulu lahir di mana, asalnya di mana, terus bermain di mana aja gitu kan. Iya. Sampai sekarang bisa jadi anggota dewan dan pimpinan nih di DPRD Kabupaten Kerinci. Nah, kalau bercerita dari sisi background latar belakang saya dulu ditempa dari kalau kelahiran saya itu dari Semurup. Nah, tentu dalam proses menjalani hidup ini saya mulai dari sekolah SD juga di Semurup,
Ya. SMP juga di Sumurup sampai tingkat SMA karena fasilitasnya sudah ada di tempat terdekat. Jadi saya sekolahnya yang terdekat aja. Nah, sampai kuliah saya menyelesaikan S1-nya di Jambi eh, dan S2-nya sudah saya selesaikan di Jakarta. Nah, tentu dalam perjalanan hidup saya, tentu kalau melihat dari sisi apa namanya, eh, saya dari orang tua yang latar belakangnya kombinasi antara petani dan pedagang dan juga sebagai orang tua dari pebisnis lah. Oh, oke. Tentu saya setelah habis kuliah, saya memang bercita-cita ingin apa namanya, meneruskan langkah-langkah ke depan itu melalui jalur-jalur yang memang saya tidak mengambil peran untuk menjadi ASN. Itu sudah tekad dari awal. Padahal waktu itu saya masih sangat apa namanya, masih sangat terbuka ruang kalau kita ingin mengabdi karena belum terlalu banyak kompetisinya. Iya, kenapa tuh Pak? Nah, ini mungkin karena saya melihat dari ada pengaruh daripada orang tua saya yang berkiprah di dunia swasta itu memberikan apa namanya bentuk peluang yang sangat terbuka. Itu pun dari awal saya sudah ditempa orang tua saya walaupun swasta, walaupun dulu levelnya tidak begitu besar, tapi saya sudah ditempa apa namanya dari hidup diajarkan hidup sederhana. Ya. Saya malah mengingat sekali waktu masih di level SMP pun saya sudah diberikan tanggung jawab untuk waktu itu kalau istilahnya kalau zaman-zaman dahulu itu ada orang tua punya apa namanya pabrik penggilingan padi Heller istilahnya ya. Oh ya. Ya itu waktu itu saya ingat sekali. Itu pun kepemilikannya kan zaman dulu kan kepemilikannya bersama itu kongsi. Jadi Kongsi antar keluarga gitu ya? antar keluarga. Jadi dia oke. digilirkan mengurus itu. Iya ya. Satu bulan si A, pihak si A, satu bulan lagi pihak si B untuk mengelola Heller itu. Terus milling kalau bahasa sekarang kan gitu. Iya. Jadi waktu itu karena orang tua dulu karena sudah uh, kegiatan yang beliau sibuk dengan kegiatan yang lain masih waktu itu orang tua saya masih uh, sebagai pelaksana di salah apa namanya di satu perusahaan. Setelah itu baru orang tua saya mandiri juga dalam meneruskan perusahaan-perusahaan dari kontraktor. Tapi dari level yang sangat kecil sekali, beliau juga berkiprah dari hal yang sangat kecil, tumbuh dan berkembang. Nah saya waktu itu ingat sekali masih SMP, saya itu hanya sebagai di Heller itu saya diajarkan bagaimana apa namanya untuk ini kalau ada orang menggiling padi, artinya yang petugas yang bekerja untuk menghidupkan Heller itu ada orangnya yang kita ini kan. Oh, ya. Tapi kita sebagai ini, sebagai apa namanya, sebagai mengontrol. Ya artinya dari hal kecil-kecil itu saya sudah merasakan oh hasil upah orang penggiling beras itu oh dapat sekian, besoknya dapat sekian. Nah, dari uang-uang kecil lah. Ya, Jadi ya. saya bisa belajar oh beginilah. Saya baru bisa memahami itu setelah saat ini. Oh berarti saya ditempa yang dulu dari yang seperti itu, makanya saya mulai bisa berhemat, mulai bisa apa namanya mencari peluang. Sehingga begitu selesai kuliah, saya juga waktu itu apa namanya masih kuliah pun saya masih ingat juga karena orang tua sudah menapaki dunia kontraktor bisnis. Saya sudah waktu kuliah itu juga sudah memulai mengontrol kegiatan-kegiatan pembangunan sekolah, misalnya untuk disuruh mengantarkan bahan, melihat orang kerja itu sudah artinya nuansa-nuansa swasta yang berjalan itu melekatlah di pikiran kita, semakin menampakkanlah apa yang mau kita kerjakan. Yeah. Sehingga waktu itu saya menjatuhkan pilihan habis kuliah, memang berniat untuk melanjutkan rintisan-rintisan yang sudah. Tapi pun kalau masih waktu kuliah saya sangat diajarkan sangat sederhana hidup, sehingga itulah mungkin yang bisa membuat kita bisa apa namanya melewati masa-masa yang waktu itu mungkin kita masih kecil, berkembang terus, sehingga saya bisa melanjutkan mulai dari menjatuhkan pilihan ke dunia swasta, dan saya juga memang basic saya waktu itu memang saya banyak di dunia bisnisnya kontraktor. Mulai dari hal-hal kecil juga.
sampai bisa kita menangani proyek puluhan puluh miliar. Itu artinya bentuk-bentuk ketekunan kita dan kita membangun relasi yang kita yakini itu adalah nilai yang sangat berharga bagi kita untuk melanjutkan karir kita. Membangun, menjaga kepercayaan itu sangat bernilai sekali, yang saya rasakan kegiatan-kegiatan seperti itu bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu kalau tadi lihat dari sisi dari sisi background saya sampai saya bisa membangun perusahaan dari perusahaan kecil CP istilahnya waktu itu sampai kepada perusahaan-perusahaan yang saya punya itu punya PT, dan itu pun saya menjatuhkan pilihan saya ke dunia politik ini setelah mempertimbangkan beberapa hal karena mungkin harapan-harapan masyarakat lah. Nah, harapan masyarakat supaya saya bisa berkiprah. Nah, itulah cerita singkat yang saya hadapi, yang saya rasakan betul-betul bermanfaat dalam kehidupan bisa sampai saat ini. Oke. Ya, cara mau nanya ini Pak. Dari kontraktor tadi tiba-tiba menuju ke politik itu ceritanya gimana Pak? Nah, itu pun mengambil pilihan itu sebenarnya saya juga pikirannya bolak-balik. Kenapa pikiran bolak-balik? Meninggalkan dunia bisnis yang sudah saya rintis dengan kepercayaan mitra yang sudah sangat sudah sangat istilahnya masih trennya masih sangat bagus waktu itu. Makanya pernah saya ditawarkan oleh pihak pihak partai politik, dorongan masyarakat. Saya pernah mengambil sikap belum, karena saya masih merasakan begitu terbukanya peluang saya merintis karir yang di dunia bisnis itu. Nah, seiring berjalannya waktu, periode berikutnya juga semakin tinggi harapan masyarakat. Nah, dengan pertimbangan saya menjatuhkan pilihan untuk periode pertama saya 2014-2019 saya menjatuhkan pilihan untuk masuk dunia politik itu setelah saya menyadari dan merasakan, artinya kalau saya melihat hanya peluang dari sisi katakanlah benefitnya, apa yang kita dapatkan dari sisi orientednya finansial, tentu saya lebih nyaman dunia bisnis. Tapi harapan masyarakat harus saya kombinasikan. Artinya kalau saya ingin membangun negeri saya ingin membangun wilayah saya harus masuk dunia politik untuk memberikan bargaining nilai tawar untuk apa yang diperjuangkan bagi masyarakat. Nah, itu pun pilihan-pilihan yang seperti itu saya ambil setelah saya mau menyiapkan regenerasinya. Tentu begitu saya hampir 2014-2019 saya masih agak sedikit terlibat lah walaupun secara tidak langsung di dunia bisnis itu, karena kan kalau aturan kan ada yang tidak membolehkan apabila kita masuk dunia politik kita harus keluar dari perusahaan yang memakai anggaran APBD dan APBN, itu tidak boleh. Oh gitu ya Pak. Ya, waktu itu saya di 2014 sampai 2019 saya ambil sikap, saya keluar dari perusahaan PT yang sudah saya bangun, tapi regenerasinya sudah saya siapkan. Perusahaan itu tetap berjalan. Artinya relasi yang sudah saya rintis selama ini ditindaklanjuti oleh regenerasi saya. Ada adik, ada orang-orang kepercayaan saya yang sudah bisa melanjutkan perusahaan itu. Sehingga 2014 itu saya mengambil sikap, saya merasakan sudah untuk diri saya sendiri saya anggap sudah cukup lah ya. Sudah siap lah. Sudah siap. Nah, artinya saya sudah tidak ada salahnya saya ngambil peran. Jadi makanya saya kalau berpolitik itu mengambil nilainya, saya lebih melihat kalau untuk bukan saya mengatakan apa yang saya ambil itu yang terbaik, tidak. Tapi setidak-tidaknya kalau berpolitik bagi saya itu lebih baik kita mapankan diri kita dulu baru kita masuk dunia politik. Ya, tapi kan ada yang kebalik tuh Pak. Nah, kadang-kadang ini banyak yang kebalik nih. Mencari kehidupan semata-mata di politik. Ya, artinya kadang-kadang agak agak kontradiktif antara harapan dan kalau kita sandingkan dengan kebutuhan kita.
Nah, dan saya merasakan itu, maka syukur alhamdulillah saya merasakan apa yang sudah saya uh, peroleh sebelum masuk dunia politik. Artinya saya tidak begitu menjadikan target-target yang katakanlah yang apa yang saya masuki saat ini, tentu saya sudah menghitung plus minusnya. Artinya itu tadi, prinsipnya tadi, saya harus masuk, begitu diri saya sudah selesai dengan diri saya dulu, baru saya mengambil sikap dunia politik. Tapi insya Allah, begitu saya masuk dunia politik, 2014 saya masuk, saya saya diberikan kepercayaan amanah oleh masyarakat. Kemudian periode berikutnya 2019-2024 saya diberikan amanah sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci, dan juga waktu yang bersamaan saya diberikan amanah untuk mengendalikan Partai Golkar di Kabupaten Kerinci. Tahun berapa tuh Pak? Posisi saya memegang Partai Golkar itu 2020 sampai 2025. Oh ya. Nah itu artinya semakin kepercayaan itu tumbuh, kemudian posisi saya yang sudah diberikan kepercayaan tentu memberikan dampak dalam saya memperjuangkan kepentingan-kepentingan daerah Kabupaten Kerinci dan juga pada pil saya sendiri untuk yang bisa saya perjuangkan. Dan saya merasakan dari sisi katalah kepuasan batin saya bisa banyak membantu masyarakat, apa yang diminta, apa yang saya perjuangkan, itu betul-betul mengobati apa yang sudah saya niatkan untuk masuk dunia politik. Jadi memberikan dampak. Tidaklah mungkin saya mampu dengan pribadi saya untuk menuntaskan atau menindaklanjuti harapan masyarakat kalau tidak saya punya posisi. Tidak mungkin saya siap dengan katakanlah dengan anggaran pribadi saya untuk memenuhi harapan masyarakat. Yeah. Nah, dengan posisi yang saya anggap sebagai perpanjangan tangan wakil rakyat, dari situlah kebijakan-kebijakan bisa saya saya perjuangkan yang saya rasakan sudah sangat maksimal, walaupun secara pengertian di masyarakat pasti apapun yang kita perjuangkan masih ada yang tetap dianggap belum terpenuhi. Tapi itulah namanya kebutuhan tidak pernah akan puas kan gitu. Yeah. Tapi insya Allah apa yang sebagai hal-hal yang sangat penting, yang sangat strategis, rasanya setiap dapil saya, desa-desa yang bermohon, insya Allah hal-hal yang sangat dibutuhkan sudah hampir terpenuhi. Dapil 3 itu di mananya Pak? Kalau dapil 3 itu kan 4 kecamatan, ada kecamatan Air Hangat Timur, Air Hangat Barat, Air Hangat, dan Depati 7. Kalau kursi kita di sini kan 7 kursi, artinya kalau 7 kursi, ya artinya cukup penduduknya sangat padat juga, karena ada di beberapa daerah kan ada yang 5 kursi, ada yang 6 kursi. Nah artinya situ sudah menggambarkan daerah kita ini, di daerah tengah ini juga padat. Nah saya merasakan apa yang sudah saya perbuat ini, dan masyarakat juga sudah merasakan itu kepuasan yang saya ini kan, yang saya rasakan saat ini. Oke, menarik teman-teman. Kita lanjut ya Pak. Mungkin Pori mau nanya transisi nih, transisi Bapak dulunya dari kontraktor, terus tiba-tiba mencalonkan diri caleg lah ya, tahun 2014 ya Pak. Iya. Yeah. 2014 akhirnya terpilih jadi anggota dewan. Yeah. Nah ada kesusahan nggak sih Pak ketika ya peralihan job nih dari kontraktor ke DPR anggota dewan? Yang secara prinsip saya merasakan tidak ada. Tidak ada ya Pak? Tidak ada, karena pengalaman itu lebih sangat menentukan kita untuk bisa berkiprah. Kita bisa masuk DPR ini karena kita sudah mengikuti pengalaman organisasi, kita sudah masuk organisasi sosial di masyarakat, organisasi profesi, kita sudah pernah di Kadin, sudah pernah di HIPMI, ngurus HIPMI, Kadin, dan asosiasi kontraktor, saya pernah sebagai ketua asosiasi kontraktor SPKindo waktu itu. Jadi begitu kita masuk wilayahnya politik, ya artinya tinggal kita mengembangkan diri saja. Yang penting di DPR itu kita mampu, kalau DPR kan
kita mampu menyuarakan, Ya. mampu berbicara lah. Nah, legislator itu orangnya itu harus uh, bisa membangun argumentasi, memberikan kepercayaan kepada mitra kita untuk apa yang kita perjuangkan. Ya. Itu nilai yang harus kita perkuat. Nah, saya berharap untuk DPR ini memang ke depan memang butuh apa namanya, tidak bisa kita apa namanya, karena ini pengalaman ya, berdasarkan pengalaman ya. Tidak bisa kita duduk di DPR itu kalau untuk efektifnya tidak bisa kita mengandalkan kita bisa duduk dari sisi kita ukur dari sisi kita sudah berhasil duduk, tapi dari sisi kita lemah betul dari pengalaman. Hanya kita mengandalkan dari sisi kita bisa duduk, mungkin itu orientednya mungkin hanya dukungan-dukungan yang sifatnya didorong oleh kemampuan dari sisi logistik kita. Tapi sebaiknya kombinasi kemampuan dari pengalaman kita itu sangat sangat menentukan dinamika apa namanya majunya suatu lembaga itu dengan diisi oleh orang-orang yang punya pengalaman sehingga nanti ke depan memberikan dampak dalam apa yang kita perjuangkan. Ya, good. Oke, lanjut ya Pak. Gimana Pori? Ya, menarik. Menarik ya. Lagi Pak, Pori mau nanya. Selama ini Bapak udah ada pengalaman nih, Ya. beberapa organisasi-organisasi Ya. gitu kan. Tiba-tiba mencalonkan lagi sebagai ketua dewan 2014, 2019 juga ya Pak? Iya, 2019, 2024 kan sudah dua periode Ya, saya. Mas, kalau seandainya ini mencalonkan lagi dan terpilih lagi, berarti 3 periode ya Pak? Iya. Jadi gini, mungkin yang dimaksudkan Fori tadi gimana? Karena saya kan kadang-kadang ada yang bertanya tuh, kenapa tuh nggak masuk ke provinsi? Nah, Ya, itu dia Pak. ya. Rata-rata kan yang kalau seandainya udah Udah 2 kali katanya periode, kenapa? 2 kali biasanya Ya, masuk ke provinsi ya gitu. kita tergantung ini kan semuanya ke pengabdian semua. Oh, oke. Artinya saya mengambil sisi yang tetap di Kabupaten Kerinci ini karena amanah saya ingin menunaikan amanah saya untuk membuktikan bahwa DPRD Kabupaten Kerinci ini betul-betul bisa berkontribusi lebih besar lagi karena saya ketua partai tentu ingin membesarkan partai, tentu saya harus kata orang itu harus semua dapil itu harus terisi. Nah, saya berharap itu dengan saya bisa melanjutkan ini artinya nanti akan signifikan perolehan suara untuk DPRD dari Partai Golkar Kabupaten Kerinci. Ada peningkatan lah ya untuk dari sisi itu. Tentu sesuai juga dengan apa namanya program dari Partai Golkar secara apa namanya secara terstruktur dari pusat itu juga sudah mengamanahkan. Nah, ini menarik sedikit Fori. Apa tuh, Di Pak? Partai Golkar ini apa namanya di periode untuk pemilihan 2024 sampai 2029 ini Partai Golkar di pertengahan November kemarin, tepatnya di tanggal 21 November 2023, baru beberapa bulan yang berlalu ya, baru beberapa bulan. Kami itu tanpa terpikir, memang kalau orang politik itu pasti harapannya tetap punya harapan yang lebih jauh. Tapi tanpa begitu kami terpikir terlalu jauh, ternyata kami waktu di Jakarta itu kami diberikan suatu bentuk seluruh ketua DPD Partai Golkar se-Indonesia itu dipanggil ke Jakarta. Ternyata kami diberikan rekomendasi, diberikan istilahnya itu penugasan untuk sebagai sudah diberikan amanah sebagai calon bupati pula nih. Nah, kan artinya tapi tetap orientasinya kami tetap harus memenangkan partai. Oke, berarti Bapak masuk ke radarnya calon bupati nih di Kerinci ya? Ya, kalau dari partai sudah sudah menugaskan seperti itu, tapi tetap partai berharap kita memenangkan DPR dulu. Makanya hampir di Partai Golkar itu kebanyakan teman-teman baik di level provinsi, kabupaten maupun pusat itu banyak mengambil peran itu untuk memenangkan partai dulu. Karena itu waktunya berbeda. Tapi kalau seandainya nanti Pak
mudah-mudahan ya kalau seandainya Bapak terpilih nih. Ya, yang saya tahu itu pemilihan bupati sebentar lagi kan, Pak? Iya kan, Ya kalau setelah pemilu ini ya tanggal 14 ini ya. estimasinya kalau bupati kan yang jelas kan berbeda waktu. Ya berbeda waktu. Nah, makanya mungkin partai itu menugaskan kita seperti itu supaya kita bekerja itu betul-betul maksimal. Hmm. Karena kan kalau untuk bupati kan dia harus apa namanya kan, ukuran orang mau jadi kepala daerah kan yang syarat utamanya kan harus punya partai politik. Iya betul. Apapun kita sibuk di luar dengan elektabilitas, dengan popularitas, dengan kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Tapi kalau partai politik yang tidak ada yang memberikan jaminan kita duduk kan akhirnya berat ya. Nah tentu Golkar ini sudah maju selangkah lah. Dia mau mengkaderkan orang-orang yang dia anggap punya apa namanya, punya kapasitas untuk itu. Artinya sudah disiapkan. Makanya kami bekerja sekarang itu agak sedikit enjoy kan. Kalaupun ingin katakanlah partai menang, katakanlah mendominasi kursi, katakanlah yang terbaik di daerah, tentu posisi yang strategis pasti sudah untuk DPR sudah ada di posisi kita. Iya. Nah, tentu langkah kita ke depan untuk jenjang untuk katakanlah di penugasan-penugasan berikutnya kan semakin ringan. Nah, itulah nilai-nilai yang di sekarang Golkar itu sudah memberikan beberapa apa namanya suntikan-suntikan semangat lah. Nah, mudah-mudahan itu kan semua langkah-langkah seperti bisa saja ini akan seiring waktu akan berjalan semua nanti. Ya. Tapi berpotong Pak. Menurut Bapak nih, Peri mau nanya secara personal Pak. Iya. Kira-kira Bapak tertarik nggak sih kalau seandainya diamanahkan untuk menjadi calon bupati gitu? Nah, itu makanya tadi kan partai itu juga sudah melihat kapasitas-kapasitas daripada kadernya dan berdasarkan juga pengalaman-pengalaman yang sudah kita lalui. Saya ya namanya manusia kan punya cita-cita, punya harapan. Tentu kalau memang ini amanah partai dan juga kepercayaan masyarakat juga nanti semakin signifikan. Yeah. Mungkin tidak ada yang tidak mungkin saya harus mengambil posisi yang seperti itu. Karena saya sudah memperhitungkan segala hal dan problem-problem yang ada di Kabupaten Kerinci dan apa namanya dan peluang-peluang yang ada di Kabupaten Kerinci tentu sudah sangat menjadi apa namanya, sudah sangat bisa kita petakan Kerinci ini seperti apa. Lain halnya mungkin kita kalau kita hanya berdasarkan mungkin dorongan-dorongan masyarakat, sementara mungkin kita tidak paham dengan karakter masyarakatnya, kita tidak tahu dengan personel apa namanya potensi-potensi daerah, kita tidak tahu apa namanya dengan karakter-karakter masyarakat, persoalan-persoalan masyarakat, peluang-peluang yang harus kita perbuat. Nanti mungkin akan sulit kita untuk apa namanya untuk memulai. Nah, sekarang pengalaman-pengalaman di DPR maupun pengalaman kita di basicnya swasta, tentu saya meyakini untuk Kerinci ke depan ini ya rasanya sangat sudah kita petakan seperti apa nanti. Tapi mudah-mudahan sajalah kita mengalir saja, rileks saja. Semoga ke depan lebih baik ya Pak. Iya, mudah-mudahan semakin Kerinci semakin maju lah. Yang penting tanggung jawab kita sekarang ini langkah awal karena ini pemilunya serentak ya kita konsentrasi dulu. Kita konsentrasi untuk langkah kita memenangkan partai kita yang sudah diamanahkan oleh DPP Pusat Partai Golkar, Pak Erlangga Hartarto. Ya. Mari teman-teman, lanjut lagi pertanyaannya Pak. Iya. Selama Bapak menjabat nih sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Kerinci, dan juga sempat jadi pimpinan juga kan? Iya. Sampai saat ini masih Pak? Ya, pimpinan. Ya, pimpinan di DPRD Kabupaten Kerinci. Nah, kira-kira apa yang selama ini pernah Bapak lakukan dan mungkin berkesan di dalam kehidupan Bapak dan bisa membantu masyarakat? Gitu? Ya itu tadi yang saya sebutkan bahwa kalau level DPR kan kita kan kalau konsentrasinya kan kalau berdasarkan
atau rangka kita kan perwakilan dari Dapil. Betul. Nah, kalau perwakilan dari Dapil tentu sebagai tanggung jawab kita bagaimana kita memperjuangkan daerah yang kita wakili itu betul-betul betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, kalau bagi saya menunaikan hal-hal yang seperti itu, makanya tadi dari pembicaraan awal kita tadi, saya merasakan dan mungkin masyarakat juga sudah sangat merasakan apa yang sudah saya perbuat dengan kapasitas saya di DPR. Tentu ini saya punya keyakinan dan sudah bukti nyata masyarakat itu banyak sudah bisa menikmati fasilitas-fasilitas apakah jalan lingkungan, apakah drainase, apakah ya itu sifatnya jalan pertanian, jalan perkebunan. Jadi makanya saya selama ini merasa tidak ada beban saya di masyarakat itu. Saya tidak pernah menjanjikan muluk-muluk dengan masyarakat kalau saya terpilih nanti Bapak saya begini kan. Malah begitu terpilih kadang-kadang saya menawarkan desa ini apa yang dibutuhkan. Oke, sesuai dengan kebutuhan desa. Iya, saya yang jemput bola kadang-kadang. Ya? Oh, desa ini mungkin kamu jalannya sudah sangat tidak layak lagi. Udah, nanti saya perjuangkan. Ya. Jadi makanya itu saya punya punya kepuasan batin lah, bisa melihat masyarakat yang saya wakili bisa terpenuhi apa yang mereka butuhkan. Sampai saat ini biar sekolah baik pembangunan di sekolah-sekolah, bahkan saya bisa menyentuh juga di misalnya kebutuhan masyarakat. Makanya kadang-kadang kalau politik ini kan banyaknya slogannya ya. Saya tidak menuding siapa-siapa, tapi saya melihat kan selama ini kan banyak di tataran janji. Kalau saya jadi begini, saya akan begini. Kalau saya insya Allah, apa yang sudah saya duduk saya DPR, malah ini ada yang sedikit mungkin kalau kebiasaan banyak orang nih, kadang-kadang ini kontradiktif kadang-kadang ini misalnya begini, kalau saya duduk DPR ini saya akan membangun daerah-daerah betul-betul yang banyak mendapatkan suara, konsentrasinya seperti itu. Daerah yang tidak saya dapatkan suara saya tidak akan perhatikan, ya kebanyakan seperti itu, entah siapalah tapi saya tidak. Ya, tapi bahkan banyak kayak gitu Pak. Nah saya hampir katakanlah walaupun saya melihat ini desa ini saya nggak dapat suara, tapi masyarakat butuh. Saya punya kemampuan, kapasitas saya bisa saya perjuangkan itu, saya insya Allah nggak saya bedakan. Sepanjang orang itu merasakan, oh kami butuh ini Pak, tolong Pak, saya bantu. Nah itulah, saya tidak menaruh dendam, tidak menaruh seolah-olah saya memegang prinsip, oh desa ini nggak membantu saya, suaranya nggak ada saya dapatkan. Enggak, ini sudah saya buktikan. Di beberapa daerah yang saya tidak dapat perolehan suara, sepanjang masyarakat itu saya anggap butuh, mereka tidak ada tempat mereka untuk mengadukan persoalan desanya, saya bantu. Butuh jalan, saya perjuangkan. Tapi insya Allah itu mungkin bisa dibuktikan nanti. Bisa ditanyakan masyarakat di daerah-daerah yang saya tidak punya suara, saya bantu. Nah maka itulah tadi saya berharap, walaupun saya tidak punya suara saat itu, saya berpikir ke depan saya akan dipikirkan orang, itu aja. Kerja ikhlas ya Pak? Kerja ikhlas. Walaupun saya tidak punya suara, tapi minimal masyarakat bisa membanding-bandingkan. Nah kita tidak pilih beliau, kita tidak merasakan beliau kita bantu, tapi beliau membantu kita. Nanti kan itu respon-respon masyarakat yang seperti itu sudah banyak yang muncul. Ini beliau yang perjuangkan. Atau biarlah itu menjadi kenangan yang kalau mereka anggap ini baik. Mungkin saya punya harapan ke depan itu, biarlah ini menjadi pemikiran bahwa DPR itu membangun stigma bahwa DPR itu bukan seperti yang selama ini dikonotasikan banyak negatifnya. Nah ini saya coba itu sedikit memberikan bentuk-bentuk sisi positif yang saya ini kan terbukti. Nah, kadang-kadang itu desa ini kondisinya sangat memprihatinkan. Mereka tidak ada tempat mengadu nih kemana. Mereka tidak punya orang akses kayak punya pejabat publik yang punya desanya nggak punya orang.
suaranya nggak didengar, kadang-kadang kepala desanya memperjuangkan nggak diacuhkan. Nah, kita perjuangkan. Nah, ini banyak daerah sudah saya buktikan seperti itu. Apalagi daerah yang sudah memilih saya, pasti itu sangat saya perhatikan. Prioritaskan ya. Nah, ya. Tapi insya Allah lah selama ini saya bisa menyentuh, maka saya ya merasakan nilai keberadaan saya di DPR itulah artinya yang sangat berkesan. Saya memberikan apa yang saya miliki itu bisa membantu masyarakat. Ya. Nah. Lagi Pak, kita bicara problem nih. Ya. Menurut pandangan Bapak nih, selaku pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci nih saat ini, problem yang mungkin belum disanggupi dan belum teratasi oleh DPR atau pemerintah saat ini, yang mungkin ke depan akan Bapak garap, Bapak solusikan gitu. Kira-kira apa Pak? Ya, kalau saya kan kalau berbicara dapil pasti tetap setiap harapan masyarakat itu pasti tetap banyak lah. Iya, Pak. Kita bangun pasti tidak puas. Kalau ditanya harapan-harapan dan problem. Nah, kalau kita melihat problem mungkin kalau secara umum lah, Kerinci secara lah. umum, Kerinci secara umum. Kalau saya melihat problem Kerinci secara umum itu kan tantangan kita Kerinci ke depan ini pertama yang jelas Kerinci ini letaknya jauh dari Provinsi Jambi. Itu mungkin kalau dari sisi transportasi kita paling ujung, paling barat. Ya, Jambi Barat ya, Pak. Kalau Jambi Barat itu artinya kalau kita ke pusat kota provinsi kan 450 km. Nah, tantangan kita itu kan pertama yang menjadi harapan kita tentu jalan provinsi, jalan nasional itu mestinya harus tetap kita selalu minta dorongan kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi itu untuk memperhatikan. Kita berharap misalnya jalan kabupaten kita kan sudah ada yang statusnya naik menjadi jalan provinsi, kemudian jalan provinsi sudah ada statusnya menjadi jalan nasional. Artinya kan penanganannya itu sudah kita serahkan kepada nasional. Tentu dengan harapan kita, kapasitas daerah untuk membangun transportasi jalan ini kan tidak cukup dengan APBD daerah. Betul. Nah, tentu kita berharap jalan-jalan kabupaten yang panjangnya cukup banyak. Nah, kita berharap itu pemerintah provinsi itu ke depan ini bisa mendengarkan dan bisa menerima usulan daerah itu supaya penanganan jalan kabupaten itu bisa diserahkan kepada provinsi. Sehingga nanti beban daerah ini tidak terlalu berat lagi. Ya, kapasitas fiskal daerah itu untuk membangun daerah itu tidak mampu. APBD kita itu yang katakanlah relatif kecil, yang sebagian besar itu hampir digunakan untuk uangnya itu untuk hampir sebagian besar untuk gaji ASN, terserap hampir 40-45%. Kemudian dana itu kita transferkan lagi ke daerah, ke desa-desa, hampir 200 miliar lebih. Yang tersisa lagi selama ini untuk membangun infrastruktur, belanja modal, untuk membangun jalan, membangun irigasi, membangun prasarana kesehatan, membangun prasarana pendidikan, itu uangnya relatif kecil sekali. Sementara satu sisi, kebutuhan kita untuk membangun transportasi jalan saja masih banyak butuh uang. Makanya tadi kita berharap dari sektor jalan ini, kita berharap ini ada nanti mungkin estafet, karena ini kan mau pemilu serentak semua nih. Nanti pemilihan gubernur, pemilihan bupati, kayak kita berharap ini ke depan ini betul-betul gubernurnya itu betul-betul yang bisa mendengarkan aspirasi daerah. Istilahnya, dengarkanlah Kerinci ini jauh, APBD-nya kecil. Kita berharap ada support dari pemerintah provinsi untuk menerima usulan daerah untuk tanggung jawabnya itu mengelola dana, menguncurkan dana untuk membangun jalan di Kabupaten Kerinci ini yang kita serahkan nanti kepada provinsi menjadi jalan provinsi, sehingga beban daerah ini akan kurang. Kalau ini tidak diberikan tanggung jawab ke provinsi, sementara jalan nasional sudah meningkat, jalan provinsi sudah kita serahkan ke jalan nasional, tentu ada imbalnya. Nah, daerah nggak mampu. Nanti kalau daerah diberikan tidak di provinsi tidak mau menyambut tanggung jawab ini, nanti kan daerah kerepotan. Nanti dianggap
daerah ini gagal membangun. Padahal ini memang kapasitas kita, PAD kita sangat kecil sekali, apalagi setelah pemekaran ini. Nah, tentu kita berharap ini ke depan ini menjadi pemikiran kita. Itu salah satu transportasi. Dari sektor transportasi udara, karena kita dikaitkan dengan kita daerah pariwisata, Ya, pariwisata andalan, ya. Pariwisata andalan. Kerinci kan pariwisata andalan Provinsi Jambi. Nah, itu branding pariwisata ini bisa kita perkuat itu tentu kalau orang ingin menikmati wisata, kita ingin menjual apa namanya wisata kita, tentu orang akan menikmati ini. Orang berbelanja, tentu fasilitas orang berbelanja ini orang nggak mau susah. Orang ingin menikmati ke Kerinci ini bagaimana sarana transportasi daratnya lancar, transportasi udaranya bisa, aksesnya bisa lancar. Nah, inilah kita harapkan juga kerjasama pemerintah provinsi dan pemerintah pusat ini supaya transportasi udara ini bisa lebih dihidupkan kembali, diintensifkan lagi, sehingga kunjungan wisata ini dan fasilitas-fasilitas pendukung ini, baik pihak swasta maupun pemerintah itu bisa apa namanya membangun prasarana itu. Nah, itu nanti akan seiring, mungkin swasta juga akan masuk nanti apabila transportasi udaranya sudah lancar, mungkin nanti prasarana pariwisata di Kerinci ini akan terbangun dengan sendirinya, mungkin investor juga akan masuk. Ya. Mungkin daerah nanti kita perkuat untuk membangun apa namanya spot-spot pariwisata di daerah-daerah Kerinci kan banyak nih. Kerinci kan punya keunggulan pariwisata alamnya yang luar biasa. Apa yang nggak kita punya di Kerinci? Kita punya air terjun, punya danau tertinggi, punya air panas, semua punya. Ya artinya tinggal lagi kita pengelolaannya. Nah, tentu investor akan masuk ke Kerinci itu apabila melihat prasarana itu ada atau tidak. Nah, bisa saja nanti kalau itu bisa terbangun, artinya tidak tertutup kemungkinan orang nanti akan dari Jakarta ini, kita bermimpi itu bagaimana orang dari Jakarta itu bisa langsung menikmati wisatanya berlibur di Kerinci. Penerbangan bisa langsung ke Kerinci ini ke depan. Kenapa? Orang Jakarta kan ingin, orang kota-kota besar kan ingin, yang punya uang kan ingin menikmati suasana alamnya yang betul-betul pembeda daripada apa yang dimiliki di kota. Wisata alam, terus juga melepas penat ya. Melepas penat. Di hari Sabtu dan Minggu biasanya weekend gitu Pak. Ya misalnya orang mungkin panorama yang mungkin yang view-nya, yang mungkin suasana alamnya, dari ketinggian, dari apa namanya tempat-tempat wisata alam yang ada. Kalau di Jakarta kan orang sudah bosan juga. Kalau hanya sekedar tinggal di Kerinci, tinggal di hotel-hotel mewah, mungkin mereka nggak begitu menarik. Mungkin orang butuh view-view wisatanya yang mungkin butuh villa-villa, nggak perlu bangunan gedung bertingkat, tapi resort wisatanya itu betul-betul memberikan nuansa mereka itu berbeda. Oh, Kerincinya dingin, tapi fasilitas penginapannya begitu asik. Bukan orang berharap dengan fasilitas yang mewah dalam pengertian gedung bertingkat, tidak. Saya meyakini itu butuh seperti sekarang ini yang ada di bangun-bangun yang kayak penginapan yang bersifat apa namanya istilahnya itu, seperti yang di Swarga, mungkin itu banyak dikembangkan. Jenis villa gitu. Jenis villa yang seperti itu. Nah, itu pun kalau akan semakin maju apabila promosi dan fasilitas pendukungnya itu bisa terpenuhi. Nah, kemudian di sektor pariwisata tadi, kan keunggulan daerah kita itu wisata dengan didukung oleh prasarana pendukung jalan dan transportasi udara. Yang lain lagi apa di Kerinci? Ya kalau kita Kerinci ini mungkin kita sektor pertanian. Dari sisi katakanlah tanaman hortikultura, kita punya lahan yang sangat subur. Kita punya punya jenis komoditi yang sangat baik. Nah, tentu nilai tambah itu yang mestinya harus kita tingkatkan supaya petani itu bisa mendapatkan nilai tambah yang luar biasa. Kita tidak bisa lagi mengolah barang mentah. Kalau istilahnya Pak Presiden kita harus hilirisasi. Ya, hilirisasi. Nah, bagaimana nanti kentang itu betul-betul bernilai tambah. Nggak bisa lagi kentang itu dari kebun di packing karung langsung jual. Bagaimana ke depan ini kita bikin kentang itu punya packingnya luar biasa, nilai jualnya bertambah. Tentu di sini kan mungkin bisa ke supermarket kan bisa nilai jualnya lebih tinggi. Tentu ini butuh kentang yang bersih, kentang yang packingnya bagus. Kan salah satu contoh itu. Nah, itu yang mestinya harus kita tingkatkan. Karena itu petani kita
sangat sangat banyak terjun di dunia di sektor-sektor tanaman hortikultura itu seperti itu. Jadi itu sektor-sektor unggulan kita harus kita perkuat. Dan sejauh ini problemnya masih belum kuat dan akan ditingkatkan lagi gitu ya. Ya itulah persoalan-persoalan Kerinci yang harapan kita kalau dari peluangnya seperti itu. Dan tantangan-tantangan Kerinci saya sampaikan tadi transportnya. Ya, nah, belum lagi Kerinci ini yang sangat kita rasakan kan Kerinci ini hampir lebih daripada 50% kan daerah kita ini kan sudah menjadi taman nasional. Ya. Dari luasan Kabupaten Kerinci kan 50%-nya sudah menjadi taman nasional. Artinya kalau sudah jadi taman nasional kan ada konsekuensinya, kita nggak boleh menggarap. Nah itu kan memberikan pengurangan daripada petani itu bisa. Ya, mohon teman-teman, ada kesalahan teknis nih. Kita lanjut ya. Tadi ceritanya tentang inovasi, ya problemnya kita kan transportasi tadi Pak, transportasi untuk meningkatkan sektor pariwisata gitu ya. Iya. Ya kalau kayak kita sebutkan tadi ya tantangan dan peluangnya seperti itu. Kita punya sektor unggulan. Kita membangun Kerinci nggak mungkin semua sektor akan kita kita tetap misalnya beberapa tugas-tugas di daerah yang menjadi tanggung jawab. Misalnya sektor pendidikan tetap penting. SDM kita tetap kita tingkatkan. Tapi di Kerinci ini problem SDM ini kalau untuk pendidikan ya, itu rata-rata kita hampir jauh lebih maju. Kenapa? Ini karena ada partisipasi masyarakat yang sangat sudah tertumbuh. Ya artinya masyarakat Kerinci kan misalnya kalau diberikan kesempatan dia sekolah kan yang penting dia sudah tumbuh dari nilai pribadi dan lingkungannya sudah. Orang anak buruh, anak petani juga sudah menikmati sekolahnya sampai perguruan tinggi. Artinya sudah tumbuh nih. Demikian juga halnya misalnya di sektor katakanlah ASN. ASN kan hampir rata-rata ASN kan punya punya motivasi untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang penting mereka itu diberikan izin. Jadi kebanyakan tidak membebani daerah untuk minta disekolahkan, minta untuk disekolahkan dengan beban APBD. Artinya kita sudah punya karakter kultur masyarakat kita untuk memajukan dunia pendidikan itu betul-betul sudah sangat muncul dari hati mereka untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Nah tentu persoalan-persoalan ini tetap jadi prioritas kita karena kita Kerinci kan punya super unggulan SDM-nya hampir merata, baik di daerah tempat tinggalnya sendiri maupun perantau-perantau itu kita Kerinci bisa menapaki dan bisa menempati dan bisa berdomisili di daerah-daerah tertentu itu dengan kapasitas dari sisi apakah itu di DPR pun ada, di luar daerah orang Kerinci ada yang di angkatan, ada yang dokter, ada yang profesor, kan artinya mereka itu sudah merata lah tumbuh di luar daerah. Nah, tentu persoalan-persoalan ini tetap menjadi prioritas. Nah, tantangan kita tadi yang saya sampaikan, Kerinci ini punya problem itu dari sisi wilayahnya. Wilayahnya yang 50% itu sudah TNKS, sehingga cakupan petani itu untuk menggarap lahan itu memang sangat, akhirnya sekarang kita melihat sekarang Kerinci ini mendapatkan musibah yang luar biasa besarnya mungkin. Iya, banjir ya Pak. Banjir belum pernah kita rasakan saat ini. Banjir, longsor. Nah itu mungkin dampak dari selama ini ya mungkin karena hutan kita sudah sangat sempit, mungkin sementara masyarakat mencari lahan untuk berusaha. Sehingga kondisi tanahnya itu mungkin serapan airnya untuk mungkin kayu-kayu yang ada di pegunungan, di bukit-bukit itu kan sudah hampir musnah, dibabat untuk dijadikan lahan pertanian. Nah itu mestinya ke depan ini jadi tantangan kita ke depan ya. Dengan kondisi banjir kita ini ya kita harus betul-betul
bisa menjaga kelestarian lingkungan. Kita boleh membangun daerah pertanian kita, tapi tentu kita juga harus tetap memelihara dan menanam tanaman-tanaman yang bisa menyerap air, sehingga air yang katakanlah kalau saat musim hujan itu, air itu tidak langsung langsung mengalir. Kalau ada tanaman kan bisa terserap di daerah pegunungan sehingga tidak begitu cepat. Kalau sekarang kan siklus musim banjir kita kan begitu hujan mendadak, dia mendadak lagi orang itu kebanjiran. Tapi sebentar dia kering. Tapi tetap risikonya sama. Nah, makanya kita ke depan berharap itu bagaimana tentang sampah kita di Kerinci ini problem juga yang harus kita kita antisipasi, baik zona penuh maupun itu sama problemnya. Sampah, kemudian lahan-lahan yang sudah kritis. Nah, ini butuh keterlibatan pemerintah pusat. Tapi Bapak setuju nggak? Ini berpotong lagi Pak. Ya. Setuju nggak sih adanya TPA regional? Sebetulnya TPA regional itu pada prinsipnya saya setuju. Cuman selama ini kenapa itu agak sedikit terjadi Kompleks ya? Kompleksitas masalah. Kalau saya memandang ini hanya dari sisi bukan dari segi teknisnya. Itu mungkin ada problem-problem, mungkin bisa ranahnya, kalau saya menganggap itu ada faktor-faktor yang komunikasi saja, komunikasi yang tidak begitu baik, dan mungkin inilah butuh pemimpin-pemimpin ke depan ini yang betul-betul bisa sama-sama menyadari lah bagaimana saling mengerti dan saling mendukung, sehingga daerah-daerah itu tidak merasakan menjadi bagian daripada problem yang dihadapi. Itu saya lebih banyak memandang itu komunikasi yang belum lagi. Mungkin itu kalau itu nanti ke depan itu kontribusi ataupun apapun namanya, apakah misalnya kerjasama yang akan dibangun itu betul-betul bisa akses membuka diri, artinya mungkin itu bisa difasilitasi lah itu untuk ke depan. Ya karena saya juga mengundang beberapa narasumber nih Pak, pakar sampah juga ada, terus kepala balai yang diwakilkan, balai TNKS ya, yang diwakilkan sama kepala teknis konservasinya juga pernah. Terus juga sebelum ini yang terakhir saya upload itu ahli geofiskal Pak, pemetaan. Pemetaan geofiskal yang itu terkait masalah masalah banjir yang salah satu faktor banjir kan ada keterkaitannya dengan sampah. Tapi yang lebih penting kenapa banjir itu bisa terjadi, karena emang posisinya curah hujannya tinggi, terus juga ada beberapa lahan yang gundul, terus juga input dan outputnya Danau Kerinci itu tidak sinkron gitu kan, tidak maksimal. Yang keluar, yang masuk berapa, yang keluar cuma 2. Gitu, Pak. Itulah kalau dibilang banjir kenapa itu susah kita jawab. Banjir itu yang pasti kalau intensitas hujannya kapasitasnya tinggi pasti akan berdampak banjir. Cuman setidaknya kita mengurangi. Bagaimana risiko kita mengurangi tadi? Ya itu tadi, bagaimana kita mengupayakan petani itu bisa meremajakan lahan-lahannya untuk jangan bagaimana kita reboisasi lahan, kemudian bagaimana nanti katakanlah masyarakat itu membuang sampah harus betul-betul bisa dikelola dengan baik. Kalau itu sudah ini minimal kan sekarang kan kesannya setiap sampah dibuang ke sungai. Kebanyakan masyarakat kita. Nah kan itu kan sekian banyak, belum lagi hasil longsoran. Coba kita lihat nih, sudah berapa tahun nih sungai kita nggak pernah kita lihat airnya jernih. Itu kan tadi pertama karena ada aktivitas mungkin dari sisi katakanlah hutan yang gundul, banjir sehingga lumpur-lumpur dan tanah-tanah itu masuk ke sungai, belum lagi aktivitas kegiatan-kegiatan mungkin penambangan yang mungkin belum memenuhi regulasi yang betul-betul diharapkan sesuai dengan aturan. Mungkin ke depan ini yang mestinya harus kita jaga betul, sehingga dampak seperti itu bisa kita hindari.
Nah, tadi saya sepakat apa yang disampaikan oleh beberapa ahli tadi, bagaimana antara misalnya kita ini karena aliran sungai Batang Marawo kita itu kan kalau secara tanggung jawab kan tanggung jawab nasional, Balai Wilayah Sungai, Ya, BWS. BWS 6 kan. Tapi kan persoalannya karena mungkin juga bisa anggaran, bisa mungkin juga kita mungkin kapasitas kita mungkin untuk melobi pusat mungkin belum maksimal. Nah, yang lebih penting mungkin kita melihat itu karena kapasitas danau kita ini kan sudah karena lumpurnya sudah menumpuk. Jadi aliran air itu akan begitu banjir akan terhambat. Akan kapasitas air itu menampung di danau itu sudah sangat alirannya sangat apa namanya? Sudah melemah karena lumpurnya sudah penuh. Ya. Dan itu kalau alirannya sudah lancar, nah mungkin nanti kapasitas air itu tidak cepat naik di permukaan aliran ini. Sehingga masyarakat kita ada di beberapa daerah-daerah tertentu yang setiap banjir walaupun tidak kuat intensitasnya tetap mereka mendapatkan genangan. Nah, inilah yang problem-problem yang mestinya harus ditangani. Mungkin program jangka pendeknya mungkin dari daerah tertentu, di spot-spot daerah tertentu mungkin kita berharap kepada balai maupun provinsi itu betul-betul bisa melihat dan memetakan apa yang menjadi problem. Setidak-tidaknya tanggul yang bisa ditinggikan untuk sumber-sumber air yang merambat atau masuk ke wilayah pemukiman itu betul-betul bisa dihindari dengan adanya tanggul-tanggul permanen itu. Mungkin itu di beberapa daerah-daerah tertentu seperti di Depati 7 itu kan sering sekali itu langganan banjir. Walaupun tidak kapasitas yang terlalu besar, tapi mereka tetap mendapat dampak di beberapa desa itu. Ya, setiap tahun ada aja gitu. Ada aja. Ya, nah, mungkin di daerah itu butuh perhatian daripada pemerintah provinsi, pemerintah daerah, pemerintah pusat untuk saling berkoordinasi. Ya. Nah, kasihan kita dengan masyarakat kita setiap waktu mereka selalu mendapatkan bencana-bencana yang selama ini terjadi. Kadang-kadang ada tuh di Depati 7 itu ada beberapa desa tuh setahun sampai 5 kali mereka mendapatkan genangan air sampai ke rumah. Kan kasihan kita. Ini butuh sentuhan-sentuhan daripada kebijakan daerah maupun provinsi maupun pusat ini betul-betul mampu memperjuangkan persoalan-persoalan seperti itu. Dan juga harapan saya kalau seandainya nanti semoga ya Bapak terpilih lagi, tolong diperjuangkan Pak. Insya Allah kebetulan kalau saya itu kan kalau dulu karena punya relasi, punya komunikasi yang bagus, saya selalu menyampaikan dengan balai itu problem-problem yang ada di daerah. Memang kita rasakan juga sekarang ini anggaran daripada khusus untuk yang menangani masalah banjir itu memang baik sektor sungai maupun katakanlah anggaran yang untuk SDA balai itu tadi itu memang agak beberapa tahun terakhir ini memang anggaran kita memang sangat kecil sekali, berbeda dengan beberapa tahun yang lalu itu biaya untuk membangun prasarana saluran, memperbaiki bendungan, kemudian pemeliharaan dan membangun jaringan baru itu miliaran uang masuk. Tapi sekarang beberapa tahun terakhir ini saya mendapatkan informasi memang hampir katakanlah 3 tahun atau 4 tahun terakhir ini sudah tidak ada masuk lagi ke Kerinci. Nah, ini menjadi tanda tanya besar saya. Sementara potensi yang akan dibangun irigasi teknisnya sangat banyak di Kerinci. Nah, kenapa ini tidak terbangun? Ini ada faktor yang kami yakini ini ada problem bukan teknis, tapi mungkin problem-problem yang lain yang mestinya harus kita kita sadari bersama lah. Jangan nanti mereka membangun ke Kerinci, tapi mereka mendapatkan persoalan. Mungkin itu. Ya. Mungkin dari sisi persoalannya begini. Yang pernah saya mendapatkan informasi itu pihak daripada balai itu merasakan butuh kenyamanan, butuh tidak ada problem-problem sosial yang sering dimunculkan di media yang mestinya bisa kita selesaikan secara baik. Nah, itu yang mungkin nanti daerah harus bisa betul-betul mampu mengkomunikasikan ini sehingga nanti sayang kita daerah yang potensinya ada untuk diberikan anggaran tapi ada kekhawatiran yang non teknis yang dirasakan oleh mereka untuk memasukkan anggaran ke Kerinci. Mungkin itu hal yang mestinya harus didiskusikan lagi lah sebagai pemangku kebijakan nanti ke depan. Ya, dan ini PR bersama anggota dewan yang duduk di kursi saat ini ya, Pak. Iya. Ya. Oke, terakhir Pak sebelum kita tutup,
ada nggak sih pesan-pesan ke teman-teman biar paham podcast yang menonton di sini, yang mana tahu sekalian lah, promosi sekarang kan masih zamannya kampanye ini Pak. Oh iya iya iya. Ya boleh disampaikan ke teman-teman biar paham podcast yang menonton. Iya baik, karena apa namanya, kan kalau sekarang kan sudah boleh tuh tahapannya kita masuk ke kampanye di apa namanya di media ya. Ya, Nah, sudah kampanye boleh. di Jadi tentu saya berharap saya pribadi eh, tentu saat ini masih mewakili untuk melanjutkan di DPR karena tanggung jawab kita diberikan amanah untuk memenangkan DPR di dapil saya, dan juga nanti saya berharap masyarakat Kerinci pada umumnya untuk bisa menjatuhkan pilihan dan memberikan kepercayaan kepada Partai Golkar dengan kader terbaiknya yang sudah kami tempatkan di daerah masing-masing. Mudah-mudahan Golkar ini selalu memberikan kontribusi, karena Golkar tentu motonya Golkar adalah selalu memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kalau Golkar menang rakyat sejahtera, kan begitu. Mudah-mudahan ini ke depan. Dan terakhir saya selaku pribadi juga mohon dukungan di dapil saya, dapil 3, Kecamatan Air Hangat Barat, Dapati 7, dan Air Hangat Timur. Saya memohon kepada masyarakat saya untuk bisa memberikan kepercayaan kepada saya untuk dipilih menjadi DPRD Kabupaten Kerinci, yang insya Allah pada tanggal 14 ini kita akan melakukan pemilihan serentak. Ya. Mudah-mudahan apa yang kami perbuatkan selama ini, ya mungkin yang kami rasakan sudah kami rasakan cukup maksimal, tapi masih ada juga mungkin yang namanya kebutuhan pasti tidak bisa memuaskan, tapi kami berharap ke depan ini kami akan tetap selalu memperjuangkan masyarakat di dapil saya, dan juga ke depannya supaya saya bisa berbuat lebih baik untuk Kabupaten Kerinci secara umum. Mungkin itu saja yang saya harapkan. Semoga ini bisa berjalan dengan baik dan masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya. Ya. Sayang masyarakat tidak menggunakan hak pilih, karena ini satu suara pun sangat menentukan bagi apa namanya kemenangan kita. Dan tentu dengan adanya kebersamaan ini dan kepercayaan yang diberikan, mudah-mudahan ini bisa sukses kami ke depannya. Mungkin itu saja, Polri. Terima kasih atas diskusi kita yang pembicaraan sekitar hari ini sangat apa namanya sangat-sangat bermanfaat ya Pak. Sangat bermanfaat. Oke, semoga ke depan teman-teman yang menonton bisa menentukan pilihannya dengan bijak. Tapi di sini kembali lagi Pak Polri di sini selaku jatuhnya media ya, media podcast ini mempromosikan untuk seluruh caleg yang punya ide dan gagasan dengan tujuan untuk bisa membangun daerah gitu ya Pak. Di sini saya tidak memihak ke siapapun caleg-caleg yang ada, tapi lebih ke ya semuanya kita tampung. Siapa yang punya ide, siapa yang punya gagasan, kita tampung di sini. Bisa kontak, bisa komen juga di YouTube-nya saya di sini, dan juga bisa di DM Instagram. Ya, terima kasih Bapak Insinyur Haji Boy Edward MM. Ya, sama-sama Polri. Ketua Partai Golkar Kabupaten Kerinci dan juga pimpinan nih saat ini di DPRD Kabupaten Kerinci. Terima kasih Polri. Terima kasih Pak. Ya.